Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah tangga yang harmonis adalah impian setiap pasangan yang baru menikah atau yang masih merencanakan sebuah pernikahan. Namun untuk menuju rumah tangga yang harmonis tidaklah semudah yang mereka impikan. Karena sepanjang perjalanan pernikahan akan muncul rintangan dan masalah yang menjadi ujian bagi pasangan tersebut. Munculnya masalah bisa membuat pernikahan menjadi tegang. Namun jika Anda dan pasangan bisa bertahan dan mengatasi masalah bersama, Anda bisa menciptakan rumah tangga yang harmonis. Dalam Al-Quran menyebutkan bahwa rumah tangga adalah sebuah nikmat yang sangat agung. Pernikahan adalah kunci kesuksesan mencetak generasi muda umat Islam. Ada 3 hal penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga yang dikabarkan dalam Al-Quran. Pertama, selalu melihat pasangan sebagai seorang sahabat menjalani perjalanan hidup yang setara. Dalam hal kewajiban dan hak tentu suami dan istri memiliki peran yang berbeda. Akan tetapi, setiap dari keduanya tidak boleh merasa lebih tinggi derajatnya dari yang lain. Justru kelebihan yang Allah berikan di antara keduanya adalah bekal untuk mengemban tanggung jawab dalam keluarga. Bagaimana tidak? Meskipun keduanya diciptakan dengan kepribadian dan bentuk yang berbeda secara fisik, akan tetapi Al-Quran tidak pernah menyebut seorang istri dengan lafal zaujah. Justru Al-Quran menyebut istri dengan lafal zauj dalam banyak ayat. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya." Surat An-Nisa ayat 1. Dalam bahasa Arab, lafal zauj dipakai untuk makna suami sedangkan lafal zaujah dipakai untuk makna istri. Akan tetapi Al-Quran menyebut istri dengan lafal zauj selayaknya menyebut seorang suami. Ibnu Asyur dalam tafsir Tahrir wa Tanwir menyatakan penyebutan tersebut sebagai pertanda bahwa ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah maka keduanya memiliki kesetaraan sebagai 2 insan yang bersatu dalam biduk rumah tangga. Masing-masing adalah belahan jiwa bagi pasangannya. Sebagaimana Al-Quran menyebut laki-laki dan perempuan adalah setara di hadapan Allah. Seperti dalam surat Ali Imran ayat 195 yang artinya, "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain." Surat Ali Imran ayat 195. Dr. Muhammad Sayyid Tantawi dalam tafsir Al-Wasit menyatakan untaian ayat ini sebagai sebuah gambaran paling sempurna dalam menjelaskan hubungan suami istri yang tak dapat dipisahkan dalam kasih sayang, seolah-olah masing-masing adalah pakaian bagi pasangannya. Uniknya, ketika suami istri tidak mencapai keserasian dalam rumah tangga baik dalam perilaku maupun akidahnya, Al-Quran menyebut istri bukan dengan lafal zauj melainkan memakai lafal imra'ah. Sebagaimana Al-Quran menyebut istri Nabi Nuh dan Nabi Lut yang enggan untuk beriman kepada suami mereka. Seperti dalam surat At-Tahrim ayat 10 yang artinya, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Surat At-Tahrim ayat 10. Kedua, selalu menambah semangat beribadah kepada Allah. Hal ini sangat penting karena adanya kasih sayang antara suami dan istri termasuk nikmat yang Allah berikan. Allah lah yang memantapkan hati suami istri untuk saling mencintai dan menyayangi dalam ikatan rumah tangga. Karena Allah lah yang memiliki sifat muqallibal qulub, zat yang maha membolak-balikkan hati. Padahal, sebelum adanya ikatan pernikahan calon suami istri belum menikmati cinta yang begitu dalam di antara keduanya. Namun demikian, penting juga dicatat ketika Allah murka kepada suami istri akibat dosa-dosa mereka bisa jadi Allah akan memutuskan ikatan cinta di antara keduanya. Al-Quran menyebutkan, dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, "Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang."
Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Surat Ar-Rum ayat 21. Ketiga, berdoa agar Allah menjadikan pasangannya sebagai penyejuk hatinya. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Surat Al-Furqan ayat 74. Dalam ayat ini, Al-Quran menggenapi sifat orang-orang solih yang Allah juluki mereka dengan ibad Ar-Rahman, hamba milik Zat yang Maha Pengasih, dengan sifat selalu berdoa bagi pasangan hidupnya dan keturunannya agar senantiasa menjadi penyejuk hati mereka. Tak hanya itu, Dr. Muhammad Sayyid Tantawi dalam tafsir Al-Wasit menyebutkan tafsir dari "Jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa" adalah harapan mereka agar menjadi panutan bagi orang-orang bertakwa baik dalam lembutnya perbuatan mereka maupun halusnya perkataan mereka. Walhasil orang-orang bertakwa menurut Al-Quran adalah orang-orang yang paling berbuat baik kepada pasangannya baik dalam perbuatan maupun perkataan mereka. Sebagaimana dalam hadits, Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri. Janganlah kalian pukul istri kalian seperti halnya kalian memukul budak-budak kalian." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.